berbeda antara kepemilikan dan perbuatan. Perbuatan yang dilarang ya adalah perbuatan memiliki, menguasai dan menyimpan. Sedangkan undang-undang narkotika adalah kepemilikan. Kepemilikan itu bisa diartikan sebagai memiliki, menguasai dan menyimpan. Jadi sama unsurnya, hanya tujuannya yang berbeda. Jadi oleh karena itu kita juga ingin membedakan, memperjelas undang-undang narkotika atau hukum narkotika kalau dipidanakan. Jadi ingin menjelaskan bahwa undang-undang narkotika yang ingin dipidanakan itu harus memenuhi unsur memiliki, menguasai, menyimpan dan barang buktinya serta tujuannya harus menjadi satu. Kalau tidak, ini menjadi rancu dengan hukum pidana. Jadi sekali lagi perbedaannya terletak pada tujuan. Nah, dalam hukum pidana tujuan ini tidak dibedakan, dianggap sama. Oleh karena itu penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran menjadi tanda kutip sama. Ini masalahnya, sehingga menyulitkan dalam proses peradilannya, khususnya nanti pada waktu penjatuhan hukumannya. Terima kasih. Selanjutnya ahli. Sebagai ahli, apakah saudara dapat menjelaskan berapa jenis kejahatan narkotika? Ya, kejahatan narkotika dibagi menjadi dua kejahatan pokok, yaitu kejahatan penyalahgunaan dan kejahatan peredaran. Dan yang ketiga bisa menjadi kombinasi antara penyalahguna dengan pengedar. Artinya seorang penyalahguna bisa saja berperan sebagai pengedar, ini karena terlambat menyembuhkan. Tapi kalau pengedar berperan sebagai penyalahguna, itu karena terbujuk dia seorang pengedar menjadi penyalahguna. Selanjutnya ahli ya. Sebagai ahli, apakah saudara dapat menjelaskan bagaimana kejahatan narkotika dirumuskan dalam Undang-Undang 35 tahun 2006 tentang narkotika yang berlaku sekarang ini? Ya, tentu saja undang-undang narkotika saya bisa menjelaskan karena undang-undang narkotika dirumuskan hampir seperti pidana. Jadi memiliki, menguasai, menyimpan ya, dengan rumusan barang bukti. Artinya ini termasuk kepemilikan, tapi tidak bisa dijelaskan bagaimana membedakan penyalahguna dan pengedar. Itu rumusnya, sehingga banyak rancu orang memahami ini penyalahguna, mana pengedar. Termasuk dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Ini banyak rancu, sehingga penyalahguna nantinya itu diposisikan sebagai pengedar karena unsurnya adalah memiliki, menguasai dan menyimpan. Dan ini ya, baik penyalahguna maupun pengedar unsurnya sama seperti itu. Sedangkan undang-undang narkotika unsur kepemilikannya itu ditaruh dari tuduhan di pasal 4 huruf CD yang tujuannya penyalahgunaan bagi diri sendiri, itu ada di pasal 127 ayat 1 ya, poin 1, 2, 3 itu di sana ditempatkan penyalahguna bagi diri sendiri. Itu secara khusus diatur, tujuannya adalah ada di pasal 4 huruf CD, memberantas peredaran narkotika dan menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi. Bu Ketua, boleh saya minum? Boleh. Saya punya. Bapak silakan. Sebetulnya sih nggak boleh. Kalau bisa teh. Silakan ya. Karena sebetulnya aturannya nggak boleh makan dan minum di ruang sidang. Agak sedikit terganggu, ada sedikit kelemahan. Kalau saya lihat nanti Bapak kalau mesti keluar minum kan kasihan juga. Iya. Keluar. Ya Bapak, ya seperti tabut sidang dan ada. Saya lanjut tadi ya. Sebagai ahli, apakah saudara ahli
ahli dapat menjelaskan tujuan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan apa perbedaan tujuan penegakan hukum dalam KUHP? Ya, terima kasih. Tujuannya tercantum dengan jelas di tujuan dibuatnya undang-undang. Yang pertama adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan medis. Jadi narkotika itu bukan barang berbahaya, narkotika bukan barang haram, tapi ini adalah obat ya, yang tujuannya untuk mengobati orang sakit. Oleh karena itu tujuannya narkotika harus ada di Republik ini dan bukan barang haram. Yang kedua, mencegah dan melindungi serta menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Karena penyalahgunaan narkotika ini adalah orang sakit, maka tujuannya harus dicegah, dilindungi dan diselamatkan. Jadi pengguna narkotika secara melanggar hukum itu harus dilindungi, dicegah dan diselamatkan. Kemudian yang diberantas adalah peredaran gelap, dalam arti pengedarnya. Itu ada pasal C. Kemudian D-nya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Jadi itu tujuannya. Tetapi kalau pidana tujuannya adalah represi. Jadi kejahatannya, keadilannya adalah keadilan substantif, khususnya represi, supaya jerah, kapok dan tidak mengulangi perbuatannya. Berbeda dengan tujuan narkotika, jangan sampai dia mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu dia dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi. Jadi tujuan dibuatnya undang-undang narkotika dan undang-undang pidana itu jauh. Kalau pengedar, ya tujuannya memang supaya jerah, tapi kalau undang-undang narkotika terhadap penyalahguna supaya sembuh, tidak relapse atau mengulangi. Dan stigmanya kalau penyalahguna di penjara itu adalah supaya kapok. Ini permasalahan. Jadi oleh karena itu jangan sampai ya penyalahguna justru di penjara tambah senang, karena rehabilitasi adalah hukuman. Jadi nggak enak orang direhabilitasi. Dengan penjara itu bagi seorang penyalahguna lebih berat direhabilitasi daripada di penjara. Nah ini bentuknya. Saya kira begitu. Baik. Jadi ahli mengatakan bahwa direhabilitasi itu lebih berat daripada hukum penjara. Pertanyaan kami kepada ahli, apa keenakannya hukum penjara daripada rehabilitasi? Ya, karena di penjara pasti akan mengulangi perbuatan. Tapi kalau disembuhkan, maka dia harus memulai dari awal, harus direhabilitasi. Jadi enaknya kalau di dalam penjara itu malah bisa menggunakan narkotika di dalam penjara. Baik. Jadi dia tidak pengen sembuh. Berarti ahli mengatakan, ahli kan tadi mantan BNN, betul kan ahli? Betul. Kemudian mantan KBRI, berarti sempurna lah hari ini kan? Betul. Nah, pertanyaan kami, bagaimana dia bisa mengulangi apa perbuatannya itu di lapas atau di penjara? Ya, ketika saya jadi sama reskrim karena ada hubungan dengan jabatan itu, saya perintahkan seluruh staf saya jangan menangkap penyalahguna. Reasoning mencari penyalahguna narkotika itu tidak ada manfaatnya. Ya,
ya, tidak ada masalah. Tempatkan mereka di lembaga rehabilitasi, makanya tempatkan dia di Lido, tempatkan dia di rumah sakit yang ditunjuk pemerintah, dan itu sudah tersebar seluruh Indonesia. Tetapi, ya kan, karena penegakan hukum sebuah sistem, kita tidak bisa menyelesaikan masalah narkotika sendirian. Kalau jaksa penuntut umumnya tidak memberikan P21 karena dianggap ini tidak sesuai dengan hukum pidana, maka kasus ini menjadi mandek di bidang penyidikan. Nah, ketika saya jadi pensiun, kembali lagi, ditangkapi lagi, dibawa ke pengadilan dan hukum penjara. Padahal hukum narkotika tidak demikian dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika. Ketika saya jadi kepala BNN, saya juga tidak menangkap penyalahguna secara represif. Satu-satunya tersangka penyalahguna yang kita ditangkap BNN adalah perkara Raffi Ahmad, dan itu tidak dilakukan penahanan, ditempatkan di dalam lembaga rehabilitasi supaya sembuh. Karena ketika itu belum masuk daftar lampiran narkotika, ya kan, maka dengan tindakan, ya kan, untuk menangkap kemudian menempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi, yang bersangkutan bisa pulih dan bisa berkarya dengan baik. Nah, ini yang ada hubungan dengan pekerjaan saya. Ini saya contoh kasus yang Ali ya. Ahmad Joni ini tahun 2017 diputuskan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, dihukum rehabilitasi. Kemudian Ahmad Joni ini pada tahun 2023 dihukum juga penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Kemudian tahun 2004 kasus ketiga, saya juga menangani Ali juga, waktu itu jadi Ali juga kan, itu dihukum dengan penjara, dihukum juga diputus penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Pertanyaan saya kepada Ali, saya mendengar keterangan Ali tadi bahwa Ahmad Joni ini atau orang yang penyalahgunaan narkotika ini itu salah dimasukkan ke penjara, seharusnya ke panti rehabilitasi. Pertanyaan saya, apakah Ahmad Joni ini yang dilakukan hukuman penjara itu salah atau benar? Tidak salah atau tidak benar, Ya, apa salah? Jadi benar. penyalahguna yang dituntut sebagai pengedar kemudian dilakukan penahanan, ini sudah terlanjur dituntut, kemudian terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, maka secara hukum pidana mestinya yang bersangkutan bebas. Tetapi berdasarkan hukum narkotika tidak demikian. Nah, hukum narkotika memberikan kepada hakim kewenangan rehabilitatif. Artinya hakim dapat memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi jika terbukti bersalah. Itu kewenangan hakim. Tapi kalau tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi sebagai bentuk tindakan. Itulah kenapa undang-undang narkotika kita dikenal dengan double track system. Jadi mestinya kalau tidak terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa, yang bersangkutan harus ditetapkan tetap menjalani rehabilitasi dengan catatan hakim wajib memperhatikan kondisi yang bersangkutan. Kondisi yang bersangkutan ini maksudnya berdasarkan pasal 54. Pasal 4 kalau kondisinya dalam keadaan ketergantungan atau kecandu, maka dia memenuhi syarat hakim untuk mengambil tindakan. Kalau
kondisinya ada dua. Yang pertama kondisinya dalam keadaan kecabur. Yang kedua kondisinya sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Itu pasal 54. Jadi dua kondisi inilah hakim wajib menetapkan atau mengambil tindakan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi atas ketetapan hakim itu adalah bentuk hukuman, dan ini tercantum dalam Undang-Undang Narkotika pasal 103 ayat 2. Masa menjalani hukuman. Jadi rehabilitasi itu adalah hukuman. Dan ya, Ali ya, sebagai ahli, apakah saudara Ali dapat menjelaskan apa kewajiban hakim dalam memeriksa perkara narkotika? Ya, ada kewajibannya yang spesifik adalah dalam memeriksa perkara penyalahgunaan. Orang yang memiliki narkotika yang tujuannya untuk dikonsumsi dengan jumlah terbatas, kepemilikannya untuk dikonsumsi, hakim wajib, boleh dilihat dalam undang-undangnya pasal 127 ayat 2, hakim wajib memperhatikan kondisi terdakwa berdasarkan pasal 54. Hakim wajib memperhatikan yang kedua kewajiban penyalahgunaan, apa dia sudah lapor atau belum, sudah lapor ke IPPR atau belum. Kalau sudah lapor beda lagi, kalau belum lapor beda lagi. Yang ketiga, hakim wajib menggunakan kewenangan rehabilitatif berdasarkan pasal 103. Pasal 103 bunyinya demikian: dalam memeriksa perkara pecandu, hakim dapat, hakim kalimatnya dapat memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah menjalani rehabilitasi. Ini artinya kewenangan dapat itu adalah kewenangan bersifat wajib. Dapatnya ini adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika. Jadi kalau memutus perkara didakwa sebagai pengedar, kemudian ternyata tidak terbuktinya sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, maka hakim wajib menetapkan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi sebagai tindakan. Saya kira demikian. Baik, Ali, saya lanjut dengan Ali ya. Sebagai ahli, apakah saudara ahli dapat menjelaskan tentang beban pembuktian perkara narkoba? Terima kasih. Khususnya terhadap penyalahgunaan karena diatur khusus. Beban pembuktian itu tidak semata-mata ada di jaksa penuntut umum, tetapi juga ada pada hakim. Jadi hakim tidak boleh pasif ketika mengadili, seperti ketika mengadili perkara pidana. Terhadap perkara penyalahgunaan, hakim harus melihat ini kepemilikan narkotikanya untuk dikonsumsi atau untuk diedarkan. Kalau kepemilikannya untuk dikonsumsi, maka hakim harus aktif memperhatikan pasal 54, 55 dan 103. Hakim harus aktif. Jadi pembuktian itu kalau pidana ada di jaksa penuntut umum, tetapi kalau narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika ada di kedua belah pihak, baik jaksa penuntut umum maupun hakim yang mengadili. Ini kekhususan Undang-Undang Narkotika. Ali, ini pengalaman sidang lebih Ali ya. Pada waktu perkara Ahmad Doni ini di perkara di pengadilan Jakarta Barat, hakim mengeluarkan penetapan untuk dilakukan asesmen TAT. Apa tujuannya? Itu Ali.
Kenapa hakim Pengadilan Jakarta Barat mengeluarkan penetapan untuk asesmen terhadap asesmen TAT terhadap Ahmad Joni yang pada waktu itu sudah melakukan 2 kali perbuatan penyalahgunaan narkotika. Apa tujuannya asesmen itu dan bagaimana prosedurnya asesmen ini? Apakah diajukan oleh pihaknya Ahmad Joni, kuasanya, atau inisiatif dari hakim? Terima kasih. Itu kewajiban hakim. Kewajiban. Jadi asesmen itu bukan dari pihak tersangka atau terdakwa, tetapi kewajiban, karena itu perintah undang-undang. Jadi hakim memang wajib memperhatikan pasal 54, 55, dan 103. Ini kewajiban ini tertuang dalam pasal 127 ayat 2 dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika. Hakim wajib memperhatikan pasal 54, 55, 103. Boleh dibaca ini. Ini ada kewajiban. Jadi bukan permohonan. Jadi sekali lagi penyalahgunaan narkotika untuk minta asesmen itu bukan memohon, tetapi itu kewajiban penegak hukum sesuai tingkat pemeriksaannya. Ya, Ali, saya kasih. Ya, silakan. Ali, ini ada asesmen yang intinya isinya ya, di sini mendapatkan hasil fakta medis tentang si Ahmad Joni, terdakwa Ahmad Joni ini. Kemudian ada fakta hukum, kemudian ada kesimpulan. Nah, saya berbicara di poin ketiga ini, fakta hukum. Saya bunyikan ya. Terperiksa penyalahguna ganja sejak setahun yang lalu hingga saat ditangkap ada barang bukti berupa 1 toples kaca berisi daun ganja kering dengan berat 3,91 gram, 1 kotak kaleng merek Fosil, 3 bungkus kertas merek, 1 bungkus kertas tempat menyimpan kristal putih terletak jenis sabu. Berikut 1 sedotan. Barang bukti lainnya yaitu 1 set alat hisap sabu bom. Keterangan besar adalah hobi mustaqim besar ini yang lama ya, yang bukan yang sekarang. Ali. Nah, mengakui kata itu kan yang dulu. Nah, dia mengakui. Kemudian di sini kan ada di hasil asesmen ini kan ada yang menerangkan bahwa dia tidak terlibat dalam peredaran narkotika. Pertanyaan saya kepada Ali, apabila asesmen tidak dilakukan oleh penyidik, oleh JPU atau hakim, apakah bisa perkara ini mengetahui tingkat kesalahan dari terdakwa? Terima kasih. Jadi pidana narkotika itu memang dibagi menjadi 2 kejahatan, penyalahgunaan dan pengedaran secara strict, karena ini berpengaruh pada proses pengadilannya dan berpengaruh pada tujuan untuk mendapat keadilannya. Kembali lagi, tujuan dibuatnya undang-undang akan menjamin penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi. Terhadap pengedar itu adalah di beratas, berbeda ini. Oleh karena itu menjadi kewajiban penegak hukum untuk membedakan. Cuman sayangnya undang-undang narkotika itu tidak hitam putih, ditaruh di tujuan. Jadi sedangkan undang-undang hukum narkotika tidak diajarkan di sekolah hukum, di fakultas hukum nggak diajarkan,
Ya, jadi penempatan atau rumusan pidananya begitu samar. Tujuannya ditaruh di tujuan dibuatnya undang-undang, kepemilikannya dirumuskan dalam perbuatan, sehingga kepemilikan ini artinya akhirnya sebagai perbuatan. Padahal kepemilikan ini harus melekat padanya. Jadi kalau ada barang bukti ditaruh di tempat umum, itu bukan berarti dia memiliki. Jadi barang bukti itu harus melekat padanya. Ini khusus untuk tafsiran memiliki penguasai narkotika, gitu. Jadi tidak bisa kita seenaknya gitu menyidik atau menuntut. Ya, barang buktinya di mana? Di sana. Terus dianggap itu punyamu. Iya, nggak bisa. Ini harus dibuktikan bahwa kepemilikan harus melekat padanya. Baik, dia ada dalam penguasaannya, ada dalam ini. Itu permasalahan. Jadi konsep kepemilikan dan konsep perbuatan itu berbeda. Baik ya, saya lanjut tadi. Saya tertarik dari ngomongnya ahli bahwa barang buktinya harus melekat, berarti yang dikuasainya. Begitu kan Adil? Pertanyaan saya kepada ahli, apabila barang bukti tersebut diambil sedangkan pemiliknya atau yang diduga pemiliknya, ya anggaplah namanya Ahmad Joni, itu bisa dikatakan dia pemilik, padahal kan waktu penggeledahan itu kan udah diakui oleh petugas lapas bahwa barang bukti itu kan Ahmad Joninya udah dalam integrasi dari penyidik Polsek Semangka Putih. Apakah itu bisa dianggap itu melekat di badannya, dan kemudian apa artinya melekat itu? Barang bukti itu yang melekat kepada terdakwa itu apa maksudnya, pengertiannya supaya lebih terang-benderang ini? Ya, melekat itu artinya ya ada padanya. Ada padanya. Ada padanya. Jadi melekat itu artinya barang bukti itu ada padanya. Misalnya ada di saku, misalnya ditaruh di sepeda motor dalam penguasaannya. Ya, motor lagi berjalan penguasaannya. Jadi kepemilikannya gitu. Dan niatnya untuk apa? Itu yang paling penting, tujuannya ini. Kalau tujuannya untuk dikonsumsi jelas sangat benar. Kalau tujuannya untuk diedarkan, pengedar. Itu rumusan pidananya. Jadi barang bukti harus melekat padanya. Misalnya di dalam saku, ketika digeledah, barang buktinya ada di saku, tidak bisa mengelak. Tapi kalau di tempat umum, milikmu ya, nggak bisa jawab iya, karena ini sudah meragukan. Nah, yang meragukan harusnya memang harus melekat padanya. Apalagi itu di tempat umum. Nah, di tempat umum ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Jadi kepemilikan ini merupakan unsur utama tindak pidana narkotika. Baik, kalau barang buktinya itu dari keterangan orang, padahal bukan melekat pada dirinya, bisa nggak itu jadi ada bukti? Saya ya kan mestinya seperti yang saya jelaskan, mestinya gitu ya. Saya tidak tahu itu bisa atau tidak. Ya. Mestinya barang bukti itu melekat padanya. Itu baru kepemilikan. Nah, saya lanjut ya ahli ya. Apabila barang bukti tersebut tidak melekat di terdakwa, apakah dia bisa dijadikan tersangka? Ya bisa saja, tapi tidak memenuhi unsur kepemilikan tadi. Berarti tidak memiliki Unsur kepemilikan. lanjut ya ahli ya. Sebagai ahli, apakah saudara dapat menjelaskan tentang hukuman dan tindakan berdasarkan undang-undang narkotika? Ya, tadi sudah saya sedikit cek itu. Jadi hukuman terhadap penyalahguna adalah
hukuman alternatif. Di negara yang memasukkan masalah penyalahgunaan narkotika dalam yurisdiksi hukum pidana, masuk dalam yurisdiksi hukum pidana, artinya penyalahgunaan diancam pidana, maka hukumannya adalah hukuman pidana alternatif, yaitu menjalani rehabilitasi atas putusan atau penetapan hakim. Di negara yang melarang penyalahguna di luar hukum pidana, misalnya hukum administrasi, maka hukuman bagi seorang penyalahguna tetap hukuman alternatif administrasi, tidak dihukum administrasi tetapi dihukum menjalani rehabilitasi. Artinya hukuman rehabilitasi itu bentuk hukuman bagi penyalahguna narkotika yang berlaku secara internasional. Ya, baik negara tersebut memasukkan dalam yurisdiksi hukum pidana atau bukan yurisdiksi hukum pidana. Lanjut ya ahli ya. Apakah ahli dapat menjelaskan apa perbedaan hukuman terhadap pengedar dan penyalahguna narkotika? Menurut sumber hukumnya, hukum narkotika hukumannya adalah hukuman pengangkangan kebebasan. Ini hukum internasional ya. Pengangkangan kebebasan atau hukuman badan. Ini terhadap pengedar, ditambah dengan hukuman perampasan aset hasil kejahatan dan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika. Itu menurut konvensi internasional. Kemudian hukuman bagi penyalahguna namanya hukuman rehabilitasi, berupa hukuman alternatif pidana, hukuman alternatif rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu bentuk hukuman bagi penyalahguna yang berlaku secara internasional. Kalau di Indonesia, hukuman ini bisa dibaca pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 76 Pasal 36 sebagai Undang-Undang Pasal 36. Undang-undang ini adalah undang-undang yang mengadopsi hukum internasional tadi. Jadi tentang tentang penetapan konvensi tunggal narkotika dalam undang-undang kita, undang-undang yang mengadopsi lah, ya mengadopsi konvensi internasional tersebut. Lanjut ahli ya. Sebagai ahli, di mana dilaksanakan eksekusi putusan hakim dilaksanakan? Berdasarkan pasal 5 itu putusan hakim dilaksanakan di rumah sakit. Di rumah sakit? Rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk. Bisa di rumah sakit yang sekarang ini jumlahnya, saya dapat informasi dari Kementerian Kesehatan, Deputi Rehabilitasi BNN, itu sekitar 1078 rumah sakit puskesmas yang ditunjuk untuk menjadi IPWR.